Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun berada, kembali lagi bersama Oki Vlog. Yang udah cukup lama juga nggak buat konten motoran lagi ya kan. Jadi hari ini gue pengen share sedikit tentang kegiatan yang baru saja atau kegiatan terbaru yang gue lakuin, yaitu back to fit, insya Allah kembali kepada badan yang fit. Dulu gua emang dari kecil itu emang udah terlahir gemuk ya. Dari yang gua pelajari juga ada beberapa genetik di setiap tubuh seseorang, beda-beda itu. Yang pertama ada yang endomorf, ada yang oktamorf, ada yang mesomorf gitu ya. Lebih kurangnya seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih tahu boleh dibetulin kalau gue salah gitu kan. Dan mohon maaf juga nih, gue seadanya bikin video karena satu, kalau bikin video yang proper itu pasti harus editing, dan keterbatasan gue untuk editing terutama waktu ya. Untuk editing itu harus berlama-lama di depan laptop lah, sedangkan gue belum ada orang untuk editing gitu. Jadi balik lagi tadi teman-teman, kenapa gue memutuskan untuk kembali fit dengan cara gue mengatur pola makan gue, pakai metode intermittent fasting ya. Kebetulan sekarang lagi bulan puasa, alhamdulillah udah puasa ke-8 mungkin ya, masuk ke puasa ke-8. Jadi kebetulan banget di siang hari udah berpuasa, maghrib buka, habis itu gue langsung pergi nge-gym seperti dulu lagi ya. Tahun 2016-2017 nanti gue sertakan foto gue lah pada tahun itu gitu. Alhamdulillah udah kebentuk pada saat itu, walaupun belum sempurna ya, tapi udah adalah bentuknya dan gue ngerasa sangat fit. Oke. Jadi endomorf itu genetiknya mungkin kayak gue, makan sedikit gemuk gitu. Gampang banget gemuk, padahal makannya nggak terlalu banyak. Gue juga seorang makannya nggak terlalu banyak, gue ngemil juga jarang gitu loh. Cuman mungkin memang genetik gue seperti itu, ya udah terima kenyataan gitu kan. Yang seterusnya mesomorf itu badan yang paling enak untuk dibentuk. Jadi memang bawaannya sudah atletis gitu ya, dengan ciri-ciri biasanya bahunya bidang gitu loh. Gampang banget dibentuk. Dia olahraga dikit aja dengan pola makan yang diatur pasti bagus banget badannya, insya Allah seperti itu. Lalu ada juga yang oktamorf. Nah, oktamorf ini kalian pasti juga pernah nemuin orang-orang yang makan banyak tapi kok nggak gemuk-gemuk, kurus aja, seterusnya seperti itu ya. Nah, motivasi gue teman-teman, kenapa gue melakukan intermittent fasting lagi. Jadi sedikit aja cerita, dulu gue itu pas kuliah di Malaysia S1, awal masuk itu gue gemuk banget, kayak sekarang gemuk ya, dan ngerasa badan udah nggak enak banget, serba susah nyari baju, cepet capek ya, dan lain sebagainya lah, nggak nikmat gitu loh. Akhirnya gue coba searching di Google beberapa metode diet, dan yang paling pas dengan gue adalah intermittent fasting. Pada saat itu gue kenalnya adalah Obsessive Corbuzer's Diet atau OCD, yang ditenarkan oleh Om Deddy Corbuzier ya, tahun 2014-2015 pada saat itu. Akhirnya gue coba lakuin. Awalnya gue nggak langsung gym pada saat itu, gue jogging biasa. Cuman dulu gue punya bukunya. Dulu Om Deddy itu sempat ngeluarin buku tentang Obsessive Corbuzer's Diet itu, atau persamaannya adalah intermittent fasting ya. Nah, akhirnya gue lakuin itu, dan gue lihat
hal yang paling efektif untuk fat loss adalah olahraga angkat beban. Gue searching lagi, gue cari tahu lagi, belajar gitu kan, benar-benar dari nol. Pada saat itu gue lihat legend bodybuilder juga, Om Adrai gitu ya. Beliau menerangkan memang angkat beban ini adalah hal yang paling efektif untuk fat loss. Di samping itu membentuk badan juga, karena kita melatih otot gitu kan. Jadi ketika kurus bukan hanya kurus begitu aja, tetap ada bentuknya gitu loh minimal ya. Dan akhirnya gue coba daftar gym pada saat itu. Alhamdulillah 3 bulan kurang lebih ya, badan gue susut drastis, Bray. Mungkin pada saat itu berat gue anti banget menimbang berat badan, karena ngerasa kayak mental down gitu ya buat gue nikmatin aja. Mungkin pada saat itu berat gue ya kayak sekarang, mungkin 100 lebihan. Sampai 3 bulan itu gue memberanikan diri untuk timbang berat badan gue, itu turun sampai ke 70 kilo dalam waktu 3 bulan. Alhamdulillah, gue seneng banget. Di situ gue happy banget ya. Gue ngerasa bahagia, gue ngerasa badan gue fit gitu kan. Dan motivasi gue makin tinggi untuk membentuk badan pada saat itu. Akhirnya gue lebih atur pola makan gue dengan metode intermittent fasting tetap ya. Gue sering pakai itu di 18 jam puasa, 6 jam jendela makan. Gue atur pola diet gue, makanan gue, mulailah badan gue berbentuk ya. Mulailah badan gue berbentuk, walaupun gak sempurna, gue bilang tadi gak kering, cuman ketika gue flex ada bentuknya, alhamdulillah. Nah, nanti gue kasih lihat fotonya lah ya. Nah, setelah itu akhirnya gue kehilangan lagi motivasi dengan beberapa kesibukan, beberapa hal yang tidak memungkinkan juga. Gue balik ke Indonesia, sampai di Indonesia ini kalap bro. Jadi memang pada saat itu gue belum menjadikan intermittent fasting itu sendiri sebagai lifestyle gue, gaya hidup gue. Jadi gue masih under pressure melakukan itu gitu loh, masih pengen kayak kurang lebih show off gitu kali ya. Pokoknya gue harus nunjukin kayak gitu. Nah, itu salah satu kesalahan motivasi yang salah ketika lu pengen bentuk badan. Ya sudah, berjalan akhirnya sampai tahun 2023 sekarang ini. Udah bulan Maret, bulan puasa ya, berjalan, dan gue kembali lagi seperti yang dulu. Badan gue gitu kan, dengan gue udah punya anak sekarang, dengan kegiatan gue ngajar juga. Kalau ngajar di lantai 3 itu udah, ya Allah Karim, bener-bener lemes bray. Pada akhirnya gue mulai timbul sedikit-sedikit motivasi untuk kembali fit lagi. Yang paling gue pengen itu adalah, gue inget kata-katanya Om Deddy Corbuzier. Beliau pernah bilang gini di salah satu stasiun televisi ya. Dia kenapa nge-gym lagi, dia kenapa pengen fit lagi juga ya. Karena Om Deddy juga pernah gemuk, tapi ya nggak segemuk gua gitu loh, karena beliau badannya tinggi gitu kan. Kalau gua tinggi 167 gitu, dengan berat badan 100 lebih ya pasti bulet lah gitu ya. Nah, beliau pernah bilang, gua cuman pengen bisa main sama anak gua, Aska katanya gitu. Nah, di situ gua dari kemarin nih, bulan-bulan Maret ini, awal-awal Maret, gua mulai timbul kuat motivasi gua sekarang udah punya anak, jangan sampai gue nggak bisa main sama anak gue juga gitu. Jangan sampai gue nggak bisa have fun dengan anak gue ketika anak gue nanti udah bisa jalan, udah bisa lari-lari. Gue nggak bisa ngimbangin gitu kan. Gue sedih banget pasti gitu loh. Dan secara logika, kalau misalkan gue mempertahankan gaya hidup gue yang seperti ini gitu, karena parah banget coy gaya hidup gue. Sebelum gue mulai nge-gym lagi nih, udah ini adalah minggu pertama gue, udah 4 hari nge-gym. Sama hari ini nih, gue baru selesai mandi barusan semua. Gue pasti sering banget makan sama istri gue di kamar gitu kan. Kalau udah males di bawah ya gue di kamar makan.
sambil nonton gitu kan, habis itu gue ngerokok, santai, tidur, selesai. Itu malam, hampir setiap malam seperti itu, pesen Grab ya, nasi bebek dan lain sebagainya gitu kan. Gue ngerasa mulai udah nggak sehat banget, gue gampang kesemutan, lebih parah malah daripada dulu, mungkin karena umur gue juga udah bertambah gitu kan, walaupun umur gue belum masuk 30 bro. Jadi gue umur sekarang baru mau masuk 28, kelahiran 95 gue. Gue ngerasa udah nggak sehat banget, dan pada akhirnya gue memutuskan untuk back to the fit insya Allah. Jadi intermittent fasting yang gue pakai sekarang sama seperti dulu, cuman gue langsung pure. Makan gue kurangin yang minyak semua, high protein, gue tinggiin protein. Gue juga beli whey protein untuk pelengkap ya, ingat suplemen itu pelengkap, bukan sebagai makanan utama. Tetap makanan utama yang kita masak itulah yang berpengaruh sangat besar untuk badan kita gitu loh. Nah, gue udah ngerasa alhamdulillah udah jauh lebih fit sekarang, walaupun baru 4 hari, tapi gue udah mulai intermittent fasting ini mungkin udah hampir 10 harian gue udah mulai gitu ya. Setelah itu baru gue daftar gym lagi, gue nge-gym lagi. Jadi kesimpulannya teman-teman, gue pengen share journey gue pada saat ini sampai nanti gue mendapatkan hasil yang mudah-mudahan memuaskan gitu kan. Jadi jangan mengharapkan hasil yang pengen badan bagus dan lain sebagainya. Intinya pola makan kita diatur ya dulu, tinggi protein, penyajiannya seperti apa, jangan digoreng, kalau bisa ya direbus, dikukus, itu sangat baik buat badan kita. Kurangi karbohidrat ya, kalau karbo yang kompleks mungkin kayak nasi merah itu boleh lalu masuk, cuman karena stok freezer gue atau lemak gue masih cukup banyak, gue bener-bener langsung ngurangin karbo untuk memecah lemak menjadi tenaga di dalam badan gue ini gitu. Jadi teman-teman ikutin terus perjalanan gue, insya Allah gue akan selalu share. Ini adalah minggu pertama gue ya. Target gue untuk fat loss dulu lah gitu ya, fat loss kayak dulu lagi ya, 3 bulan lagi insya Allah, mudah-mudahan udah kelihatan hasilnya. Jadi tetap semangat teman-teman. Bagi yang masih terlena dengan kehidupan yang tidak baik, makan malam, nggak ada kegiatan ya, makan malam itu nggak jahat gitu loh, cuman harus diimbangi dengan kegiatan lu semua. Tetap harus ada olahraga, tetap harus ada keluarnya tenaga kita yang lebih, dipaksain teman-teman, harus dipaksain gitu loh. Kalau enggak, memang sampai kapanpun nggak akan pernah sempet, sampai kita tua juga nggak akan pernah sempet gitu loh. Jadi gue pengen perjalanan kali ini bisa berbagi sama lu semua, bisa share banyak hal gitu ya, yang insya Allah sedikit kurangnya gue masih terus belajar tentang pola diet, intermittent fasting itu sendiri, karena itu yang paling cocok buat gue gitu loh. Karena gue lebih suka makan sekali agak banyak gitu ya, daripada gue harus makan berkali-kali. Gue nggak bisa kayak gitu bro. Jadi gue mendingan pakai pola diet ini, ketika jendela makan gue hajar tapi ya nggak berlebihan intinya gitu ya. Jangan sampai kalap juga kita, apa aja gorengan 10 biji lu telan juga ya sama aja bohong gitu ya. Jadi makanlah seperti biasa yang kita makan, untuk memenuhi kehidupan kita saja ya. Dan juga kalau mengikutkan ajaran Islam gitu kan, bahwa Nabi Muhammad SAW juga di dalam salah satu hadis yang sahih dikatakan beliau itu mempunyai dada yang bidang dan perutnya itu seperti batu yang disusun, dalam artian six pack. Ada sahabat yang melihat itu lalu meriwayatkan badan Nabi SAW. Di riwayat yang lain seperti roti yang disusun, seperti itu. Jadi Nabi itu fit. Orang-orang Islam itu harus fit. Makanya
sahabat-sahabat Nabi dulu semua berperang dan lain sebagainya, itu mereka badannya pasti bagus-bagus. Nah, zaman sekarang mungkin sudah banyak yang kurang untuk mengingat pola hidup sehat, bahwa jangan berkata kalau misalkan gendut itu sehat. Enggak, itu bohong bro. Itu bohong, karena gue ngerasain sendiri gendut itu nggak enak. Gue dari 2019 udah mulai mekar lagi badan gue, itu gue ngerasain benar-benar nggak enak sampai sekarang. Makanya gue timbul lagi motivasi ini, karena gue udah ngerasa nggak nyaman sama sekali dengan kondisi badan gue yang sekarang. Dan pada akhirnya gue harus paksa badan gue harus jadikan kali ini intermittent fasting itu lifestyle gue ya. Lebih baik lagi kalau misalkan lu bisa puasa Nabi Daud contohnya ya, dry fasting gitu kan. Kalau intermittent fasting itu kan ketika jam puasa lu masih boleh minum, tapi no sugar, atau tidak ada kalori satupun yang masuk ke dalam diri lu, tubuh lu gitu ya, sampai jendela makan terbuka. Kalau bisa puasa dry fasting itu jauh lebih bagus. Di samping itu lu juga dapat pahala gitu ya. Jadi itu aja yang bisa gue share pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, gue nggak edit ya video sekarang. Ini di belakang gue juga ada kipas, kalau ada suara-suara kipas mohon maaf, karena seadanya banget nih. Yang penting gue bisa sharing lah sama lo semua tentang perjalanan gue. Thank you, terima kasih teman-teman semua, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.